4 orang perampok melakukan tindakan yang mengerikan di rumah milik Dodi Triyono, menyebabkan kematian pemilik rumah dan 5 orang lainnya. Kejadian ini terekam dalam rekaman CCTV yang ditampilkan polisi, di mana perampok masuk ke dalam rumah pada Senin, tanggal 26 Desember tahun 2016, pukul 14.26 waktu Indonesia Barat dan meninggalkannya pada pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Perampokan di rumah mewah di Pulau Mas, Jakarta Timur, baru diketahui keesokan harinya. Para perampok mengunci 11 orang di dalam sebuah kamar mandi berukuran 1,5 meter persegi. Sayangnya, 5 orang, termasuk Dodi dan 2 anaknya, ditemukan meninggal di lokasi kejadian, dan 1 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Korban yang tewas di lokasi adalah Dodi Triyono, 59 tahun, Diona Arika, 16 tahun, anak pertama Dodi, Dianita Gemah, 9 tahun, anak ketiga Dodi, Amelia Kalista, 10 tahun, teman dari Dianita, dan Yanto, sopir Dodi. Sementara itu, korban yang meninggal di rumah sakit adalah Tasrok yang juga merupakan sopir Dodi. Satu-satunya korban yang selamat adalah Zanet Kalila, 13 tahun, anak kedua Dodi, Emi, 41 tahun, Santi, 22 tahun, Fitriani, 23 tahun, dan Windy, 23 tahun, yang merupakan pembantu rumah tangga. Kronologi kejadian ini menurut Kapolda Metro Jaya pada saat itu, Irjen Pol Iriawan, adalah sebagai berikut. Ramlan Butar-Butar adalah pelaku pertama yang masuk ke dalam rumah dengan mengancam sopir keluarga Dodi dengan senjata api. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Ramlan juga mengancam pembantu rumah tangga. Dia meminta salah seorang pembantu untuk menunjukkan kamar tidur Dodi. 3 orang rekannya, yaitu Erwin Situmorang, Alvins Bernius Sinaga, dan Ius Pain, ikut masuk ke dalam rumah. Ketika putri pertama Dodi, Diona Arika, 16 tahun, keluar dari kamar di lantai 2 rumah, salah satu pelaku mendekatinya dan menyeret Diona. Para pelaku kemudian memasukkan semua orang yang ada di rumah ke dalam kamar mandi. Awalnya, Dodi tidak berada di tempat, tetapi ia tiba pada pukul 14. Ia juga dimasukkan ke dalam kamar mandi bersama yang lain karena tidak bisa melawan. Selanjutnya, para perampok mencari dan menggeledah semua ruangan di rumah Dodi serta membawa barang-barang berharga miliknya sebelum pergi dari lokasi kejahatan. Kejadian ini terbongkar ketika polisi mendapat laporan dari Sheila Putri, teman dari Diona Arika. Pada Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2016, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Sheila pergi ke rumah Dodi karena tidak dapat menghubungi Diona sejak Senin, tanggal 26 Desember tahun 2016 sore. Mereka berencana untuk pergi jalan-jalan pada hari Senin tersebut. Setelah memasuki rumah, Sheila mendengar suara rintihan dari kamar mandi. Karena takut, dia segera mencari bantuan dari petugas keamanan. Setelah melaporkan kejadian ini kepada petugas keamanan, Sheila didampingi oleh polisi untuk memeriksa keadaan di rumah Diona. Ketika terdengar rintihan dari dalam kamar mandi, polisi bersama warga mencoba membuka pintu kamar mandi yang terkunci dari luar. Setelah pintu berhasil dibuka, polisi dan warga terkejut melihat situasi di dalam kamar mandi. Di sana, terdapat 11 korban yang terjepit satu sama lain. Beberapa waktu kemudian, pada tanggal 29 Desember tahun 2016, polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku, sementara 1 pelaku lainnya yang bernama Ius Pane masih buron. Ius akhirnya ditangkap di Medan, Sumatera Utara, pada Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2017. 2 pelaku pertama yang ditangkap adalah Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang di sebuah kontrakan di Gang Kalong, Bojong, Rawalumbu, Bekasi, pada Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2016. Malam harinya, Alvins Bernius Sinaga ditangkap di daerah Bekasi. Ramlan, yang dianggap sebagai pimpinan dari kelompok perampok ini dan juga otak dari perampokan dan pembunuhan tersebut, tewas karena kehabisan darah setelah ditembak oleh polisi saat penangkapan. Ketiga pelaku yang masih hidup dijerat dengan beberapa pasal, termasuk pasal 338 KUHP tentang pembunuhan,
Pasal 365 KUHP tentang pencurian, dan Pasal 333 KUHP tentang penyekapan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Setahun setelah kejadian tersebut, pada tanggal 17 Oktober tahun 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman mati kepada ketiga terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim Ketua Gede Aryawan menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara hukum melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, sehingga Ridwan Sitorus alias Ius Pane dan Erwin Situmorang dihukum mati, sementara Alvin Sinaga dihukum penjara seumur hidup. Mereka dianggap melakukan perbuatan yang kejam dengan memasukkan 11 orang ke dalam kamar mandi tanpa ventilasi dan penerangan kemudian menguncinya, menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka.